Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup lama di dunia ini. Siapapun orang yang terkaya di zaman terlampau, siapapun orang yang berkuasa di zaman-zaman yang telah lewat, semuanya hari ini sudah menjadi tinggal kenangan saja, tinggal namanya saja. Dan kita juga menyaksikan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, setiap orang yang telah sampai ajalnya Allah telah berangkatkan menuju akhirat. Dan tidak ada setiap kita yang ada kemungkinan bisa mengelak daripada kematian itu. Kita hanya tinggal menunggu giliran saja. Kita punya batas waktu. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada batas waktu. Itulah yang disebut dengan ajal. Apabila ajal sampai, Allah tidak akan pernah mengundur kematiannya walaupun sesaat, dan Allah juga tidak akan pernah mempercepat kematiannya walaupun sesaat. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa malangnya orang yang hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan badan sehat, bahkan diberikan harta untuk menunjang, tapi mereka lupa mengingat Allah. Mereka lupa dengan kehidupan akhirat yang sebenarnya. Mereka sangat takut berpisah dengan dunia, takut berpisah dengan harta dan jabatan di dunia, sampai mereka takut mati. Padahal mereka pasti akan mati. Kita semuanya pasti akan mati. Di suatu saat nanti ketika menjelang mati, ada orang yang minta undur kematian kepada Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau undur kematianku walaupun dalam waktu yang sangat dekat, waktu yang singkat ya Allah. Jangan sekarang saya mati ya Allah. Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Maka aku akan bersedekah ya Allah. Aku akan berbuat amal soleh ya Allah. Kenapa dia minta mati itu diundur? Ketika diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan waktu, diberikan harta, mereka tidak mau bersedekah. Mereka pelit dengan hartanya. Datang pengurus masjid, mereka banyak alasan. Anak yatim dibiarkan, fakir miskin mereka tak mau tahu. Orang lapar mereka kenyang selalu. Mereka tidur dalam kekenyangan. Mereka tidak mau tahu dengan tetangganya, saudaranya yang tidur dalam keadaan kelaparan. Ada di antara anak orang menangis tengah malam bukan karena sakit, tapi minta makan sama orang tuanya, makanan tidak ada. Sementara tetangganya kaya raya, bahkan besoknya banyak makanan terbuang-buang di belakang rumah karena tidak habis. Mereka mubazir hidup tiap hari, sementara orang kekurangan tiap hari. Hati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada Allah Subhanahu wa taala berikan penghargaan kepada orang yang sering umrah tiap bulan, haji tiap tahun, bangun masjid di tiap tempat. Tetapi kalau mereka biarkan orang yang kelaparan sementara mereka kenyang setiap malam, bukanlah daripada umat Rasul. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Allah, wahai Allah, di antara amalanku yang banyak ini mana yang paling engkau sukai ya Allah? Apakah salatku? Tidak, kata Allah. Puasaku? Tidak, kata Allah. Apakah zikirku? Tidak, kata Allah. Apa jawaban Allah? Di antara amalanmu wahai Musa, ketika engkau memberi kepada orang yang lapar, aku ada di sampingnya. Hati muliakan Allah Subhanahu wa taala, buka pintu hati kita. Harta ini mau dibawa kemana? Ketika kita meninggal, harta yang berlipat, emas yang berbungkal, tabungan yang penuh di saldo, tidak akan pernah dibawa ke dalam kubur. Hanya saja harta yang kita infakkan di jalan Allah untuk pembangunan masjid, anak yatim, fakir miskin, orang susah, itulah yang menunggu kita di akhirat. Itu yang disebut dalam Al-Quran qaddamat lighat, mengirim lebih dahulu. Kita masih hidup, amalan kita sudah menunggu di akhirat. Kemudian hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa malangnya orang yang hidup dari tahun ke tahun, bahkan umurnya sudah puluhan tahun, sudah mendekati uzur kematian, bahkan sudah bau tanah. Ketika azan berkumandang di masjid dekat rumah, tidak ada niat untuk sholat berjamaah, terutama bagi kita laki-laki. Mereka tidak menyangka azan itu panggilan untuk dia. Bahkan dia pandai pula mengingatkan orang lain. Orang sudah azan, dia tidak berangkat ke masjid. Kemudian ramai-ramai dalam takziah, syukuran, baca yasin di rumah orang. Buat sudah maghrib, ketika azan sudah mulai dikumandangkan isya, pada makan ramai-ramai. Hanya beberapa orang saja yang sadar bahwa ketika azan berkumandang isya itu kita wajib sholat.
Kenapa kita ramai-ramai melalaikan daripada perintah Allah? Secara aklamasi kita menampakkan penentangan kepada Allah. Siapa yang bertanggung jawab? Terlebih-lebih pemimpin Yasin yang membaca ayatnya panjang-panjang, doanya panjang-panjang, tahlilnya panjang-panjang. Padahal di segi hukum belum tentu sunat. Ini hanya tradisi, belum tentu dapat pahala. Justru kita berdosa meninggalkan sholat berjamaah. Ketika masjid musola tutup, ketika ada yasinan syukuran karena melanda waktu isya, semua kita bertanggung jawab. Ketika tidak ada azan satu waktu saja di masjid, di musola, karena ramai-ramai melalaikannya, maka setiap orang di kampung itu akan dirasuki oleh setan. Kita akan dikungkung oleh setan. Bahkan jadi ada orang manusia yang perangainya seperti setan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, selagi umur masih ada, selagi masih Allah sayang dengan kita, bagaimana ketika kita lalai engkar kepada Allah, matikan kita. Tetapi hari ini kita masih hidup, berarti masih ada kesempatan untuk taubat. Jangan sampai nanti ingin bersedekah, ingin berbuat baik, padahal sudah mau mati. Jawaban Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan pernah diundur kematian seseorang kalau sudah sampai ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga bukakan dalam Al-Qur'an, nanti akan ada di akhirat banyak orang yang akan menyesal minta dibalikkan ke dunia. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah katakan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah ngerinya kata Allah apabila nanti kamu melihat di akhirat nanti orang-orang yang penuh dengan dosa kesalahan kepada Allah, minta kepada Allah, tertunduk malu di hadapan Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat, ya Allah, kami telah mendengar, ya Allah. Di dunia mereka tidak mau dengar azan berkumandang, tak mau dengar khutbah, ceramah, tidak mau melihat apa-apa yang tadi dibuat oleh Allah di dunia ini. Musibah datang timpa bertimpa, tidak mau tahu. Ketika di akhirat mereka melihat dengan jelas orang yang histeris terpekik, orang yang kesakitan diazab oleh Allah, maka dia mengatakan, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia, ya Allah, kami tidak sanggup, ya Allah, kami hari ini yakin, ya Allah, kami akan buat amal. Tidak ada ceritanya kalau sampai di akhirat ada orang kembali ke dunia ini. Kalau sudah mati, tidak ada lagi hidup kecuali kehidupan akhirat. Kalau sudah sampai di akhirat, tidak ada cerita untuk datang ke dunia ini lagi. Dunia ini kesempatan sekali saja. Sebelum ajal datang, mari kita merenungi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita menjadi orang yang taat kepada Allah, atau hari ini kita masih bermaksiat dan menjadi orang yang selalu lalai dan durhaka kepada Allah.